Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan diskusi untuk minggu sekarang, kita bahas dulu self-reflection. Sudah dikerjakan semua oleh Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Lihat semua ya? Halo, lihat semua? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, saya minta nanti selama kita membahas self-reflection, saya akan minta masing-masing pertanyaan itu 2 orang untuk bisa menyampaikan hasil refleksinya di rumah, seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya perlihatkan sebuah tabel, ada NIM, nama, tanggal lahir, umur, dan nama panggilan. Ini sebetulnya berkaitan dengan langkah pertama dari manajemen data, yaitu identifikasi, planning, dan modeling. Seperti itu. Siapa duluan nih yang mau ngasih komentar? Voluntary, boleh, silahkan. Atau saya yang harus tunjuk nanti? Ya, silakan. Yang mau menyampaikan, ada? Pak Nur Ali, mau? Silakan, Pak. Jawaban Bapak atas refleksi yang ini apa, Pak, kira-kira? Belum, Pak. Oke, siapa? Sok, 1 orang? Cukup lah. Izin Boleh. menjawab, Pak. Iya. Oke, silakan. Siapa duluan nih? Ladies Silakan. first lah ya, ladies first. Oke, silakan. Menurut saya di tabel ini ada suatu atribut yang bisa dihilangkan, Pak. Oke, Yang pertama yaitu ada atribut umur, ya. karena atribut umur dapat didapatkan dari atribut tanggal lahir. Oke, Kemudian ada atribut nama panggilan, ya. karena sudah diwakili oleh nama, Pak. Oke. Yang lain ada lagi yang mau komentar tentang tabel yang ini? Ini jangan diam saja nanti ya. Jadi agak awkward kalau misalkan diam saja. Oke, sebetulnya saya ingin nanti Bapak Ibu melihat kembali tabel ini. Benar tadi yang temannya katakan bahwa memang umur tidak diperlukan, karena nanti kita bisa melakukan query. Jadi yang kita simpan cukup tanggal lahir, kemudian nanti tinggal kita lakukan query, di mana tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir, lalu dibulatkan. Itu akan jadi umur, seperti itu. Nah, di sini yang saya ingin Anda kritisi adalah kapan kita harus menyimpan sebuah atribut dan kapan tidak harus menyimpan sebuah atribut. Nah, mulai dari sekarang, Bapak Ibu harus lebih hati-hati memilih kira-kira atribut apa yang akan disimpan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyimpan hal yang sebetulnya bisa dihitung ataupun juga bisa diturunkan dari kolom yang sudah ada, yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian, saya pasti menebak bahwa Bapak Ibu bilang bahwa nama panggilan tidak diperlukan. Ini bisa jadi benar, tapi bisa juga jadi salah. Nah, tapi kalau saya pribadi memang tidak perlu memunculkan nama panggilan, tapi kalau misalkan memang dibutuhkan ya nggak masalah. Sering sekali kita pun juga punya nickname. Pernah dengar nickname ya? Nah, nickname itu kadang-kadang di sistem digunakan ketika misalnya kita mengaktifkan suatu account, kemudian halo, selamat pagi, lalu nama panggilannya siapa, seperti itu nickname kebutuhannya. Untuk kasus seperti itu kan berarti kita harus menyimpan. Nah, cuman bisa saja kita tidak menyimpan ini. Jadi memang tergantung lagi dari segi kritisi point of view Bapak dan Ibu. Tapi overall sudah bagus untuk refleksinya. Yang kedua, ada yang mau mencoba menyampaikan apa yang dijawab? Silakan. Kalau nggak ada yang berani, mbaknya lagi aja nggak apa-apa. Berarti yang lain laki-lakinya lemah, Mbak. Tenang aja. Ayo. Anda berada di sebuah rumah sakit, lalu bekerja untuk rumah sakit tersebut, entah dalam proyek atau apapun, lalu Anda diminta memodelkan data. Nah, kira-kira lebih baik pakai relasional atau normalisasi ya?
Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya coba jawab ya, walaupun saya bukan Oke. orang komputer. Saya agak bingung sebetulnya dengan pertanyaannya. Bukannya normalisasi itu ada di dalam relasional ya? Apakah bisa diversuskan? Jadi sebetulnya agak bingung juga untuk pemodelan relasional sama normalisasi. Oke, dua pemodelan ini sebetulnya terpisah, Pak. Tapi terkadang memang ketika kita sudah memodelkan relasional, kita pun bisa memandang apakah tabel tersebut sudah dalam kondisi normal atau belum. Jadi di awal memang dua pendekatan terpisah. Yang satu relasional yang kita kenal dengan IRD atau diagram relasional, diagram IR. Kemudian yang satu lagi adalah mendekati secara normalisasi. Nah, ini dua hal yang memang di awal terpisah, tapi ketika di-apply, itu sebetulnya terlihat layaknya ya mereka itu kayak nggak terpisahkan seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah menggunakan relasional, sebetulnya cukup. Tidak perlu kita menggunakan normalisasi kembali. Tapi kalau misalkan memang kita mau mandang juga si relasional sebagai bentuk normalisasi, ya nggak masalah. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu baca yang slide yang saya berikan, di situ ada pendekatan relasional, saya jelaskan IRD-nya seperti apa, cara gunain simbolnya seperti apa, kemudian normalisasi saya jelaskan prosesnya harus dari apa dulu dan segala macam. Ya kita bayangkan saja, kita nggak perlu jadi orang di rumah sakit sebetulnya. Di rumah sakit yang jadi bayangan kita adalah melibatkan banyak sekali proses bisnis, benar ya? Mulai dari pendaftaran, kemudian juga proses rekamediknya, kemudian juga obatnya, apotik, terus rawat inap, rawat jalan, dan seterusnya. Artinya ada banyak sekali proses bisnis di dalamnya. Kemudian dalam sebuah proses bisnis pasti akan melibatkan banyak sekali dokumen, betul ya? Akan melibatkan banyak sekali dokumen yang terpisah. Misalkan contoh kayak pendaftaran berarti ada form pendaftarannya, kemudian kartu rumah sakitnya atau apapun itu, dan seterusnya sampai nanti ke apotik berarti ada resep dan seterusnya. Apalagi rekamedik, kalau kita bicara rekamedik berarti kan dokumen manualnya pun juga cukup banyak. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat dari sisi seperti itu, maka saya lebih memilih sebagai pemodelan relasional. Kenapa? Kita tidak terikat sama dokumen. Karena kalau normalisasi kan terikatnya sama dokumen ya. Kita harus melihat dokumen, kemudian kita bentuk dokumen tersebut menjadi bentuk unnormalized, kemudian baru kita bentuk menjadi bentuk normal 1, 2, sampai seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini itu jawaban saya dari perspektif yang saya sampaikan. Tapi misalkan di rumah sakit itu hanya ingin bikin sistem informasi pendaftaran. Tidak seluruh proses bisnis harus dimodelkan seperti itu, ya maka normalisasi bisa jadi jawaban yang jauh lebih mudah sebetulnya, karena memang ya kita sudah melihat dokumennya, sudah melihat sampling datanya, tinggal kita bentuk unnormalized, lalu hilangkan dependensi di bentuk normal berikutnya. Itu jauh lebih mudah kalau menurut saya. Nah, itu depends dari apa yang Bapak Ibu temui nanti di rumah sakit. Seperti itu. Itu jawaban yang saya dari point of view saya ya. Jadi belum tentu yang dari poin saya benar dan poin Bapak Ibu benar seperti itu. Kemudian berikutnya saya membuat sebuah artikel di Medium, lalu saya minta Bapak Ibu untuk membaca. Kira-kira pemahaman pribadi antara bedanya data warehouse dengan database biasa itu apa sebetulnya? Karena memang artikelnya menjelaskan tentang itu. Nah, saya ingin silahkan ada satu orang dulu menyampaikan kira-kira apa bedanya database dengan data warehouse. Boleh lagi, Pak? Soalnya Boleh. kebetulan dulu saya pernah baca juga yang ini punya di Mediumnya di Bapak. Oke. Kalau yang database, kalau menurut saya itu yang betul-betul data per record-nya lah. Data per record itu disimpan di situ. Kalau data warehouse itu hanya summary untuk semua data-datanya. Good. Itu poin utamanya memang. Ya walaupun di artikel tersebut disebutkan beberapa poin lainnya ya, tapi itu yang saya harapkan untuk dijawab. Jadi perihalnya begini, ketika kita bicara database operasional, anggaplah kita bikin sistem kasir untuk nyatet barang apa yang dibeli oleh orang. Ya misalkan si Budi beli barang 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan disimpan per record ya. Budi beli barang 1, Budi beli barang 2, dan seterusnya sampai Budi beli barang 5. Di tanggal sekian, misalkan seperti itu. Nah, itu database operasional. Nah, bagaimana kalau database operasional ini nantinya akan diubah ke dalam bentuk data warehouse? Nah, tentunya kita harus menyimpan summary. Sebetulnya secara teknis, summary itu apa sih? Agregat, fungsi agregat yang Bapak Ibu pernah pelajari di MySQL. Contoh kayak sum, kayak max, min, average, ataupun yang lainnya, fungsi agregat yang Bapak Ibu pernah pelajari seperti itu. Nah, contoh misalkan
Saya menyimpan di data warehouse itu adalah jumlah transaksi yang dilakukan Budi di setiap harinya. Berarti kan tadi saya bilang di tanggal tersebut dia melakukan 5 transaksi, 5 barang yang dia beli. Berarti kita simpulkan saja bahwa si Budi itu melakukan atau membeli 5 barang di hari tersebut. Nah, itulah yang disimpan dalam data warehouse. Jadi kalau Bapak Ibu mencari detail, sebetulnya ini barang apa saja yang dibeli, itu bertanyanya bukan di data warehouse, tapi bertanyanya di database operasional. Tapi ketika Bapak Ibu bertanya, ini si Budi belanja dalam setiap harinya berapa barang sih? Nah, itu bisa kita lihat. Berapa sih rata-ratanya dalam 1 bulan? Nah, itu yang bisa menjawab adalah sebetulnya data warehouse. Pak, kan di query juga bisa, Pak, kita bikin begitu. Iya, betul. Tapi kan untuk bisa menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus melakukan query berulang kali. Sementara kalau kita data warehouse, memang kita sudah menyimpan datanya dalam bentuk summary. Kita tinggal view saja. Seperti itu. Ya, pastinya jauh lebih cepat. Itu bedanya antara data warehouse dengan database biasa. Pembahasan lebih lanjutnya nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan data warehouse. Terakhir, nah ini yang menarik nih. Mau Bapak lagi? Nggak apa-apa. Yang lain dulu, yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Oh, nggak ada yang lainnya. Diam saja. Ayo yang lain, silakan loh. Bapak, Ibu, ayo bersuara. Percuma kalau kita pakai Zoom tapi nggak ada yang diskusi seperti ini. Bagi saya nanti kalau kayak gitu, saya tinggal kasih aja rekaman video saya lagi ngajar, Bapak Ibu tonton, ya udah kita nggak usah ketemu. Nah, kalau mau ketemu di Zoom, ya kita harus diskusi. Seperti itu. Sayang kalau nggak. Ayo, 1 orang, silakan. Ini gampang banget ini, mah. Ayo. Dicoba ya, Pak. Boleh, silakan. Kalau misalnya saya menjadi data scientist, saya akan memberitahu pada rektor bahwa memprediksi sepertinya dinilai dari nilai mahasiswa per semester, kita bisa memprediksi kapan mahasiswa tersebut apakah dapat lulus tepat waktu atau tidak. Oke, terus kemudian ada lagi nggak contohnya kira-kira yang lain? Itu jawaban udah saya berikan di kelas S1 soalnya. Level S2 saya harapkan lebih dari itu. Kira-kira dari data yang kita simpan dari satu universitas, datanya bisa apa saja karena ini kita bebaskan sudut pandangnya. Kira-kira bisa kita sajikan apa pengetahuannya ke Pak Rektor? Boleh Pak, saya? Boleh, silakan. Optimalisasi kurikulumnya Pak berdasarkan dari nilai mahasiswa tiap semesternya naik atau turun. Jika ternyata dari nilai yang ada itu turun, ada kemungkinan dari kurikulumnya kurang memberi materi yang cukup baik. Oke, berarti sudut pandangnya kurikulum ya. Dari kurikulum ini akan dilihat perkembangannya dari segi mahasiswa dan ketika sudah menjadi lulusan, apakah kurikulumnya itu mendukung atau tidak. Betul ya? Ya, betul Pak. Oke, good. Itu yang memang pengetahuan yang seringkali disajikan untuk seorang rektor. Walaupun mungkin nanti ada lagi WR1, WR2, WR3, dan seterusnya ya, karena untuk akademik kurikulum itu biasanya untuk level WR1 seperti itu. Nah, itulah yang ingin saya jelaskan sebetulnya dengan cara Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri. Self-reflection itu kan digunakan untuk itu ya. Harusnya ketika Bapak Ibu mengerjakan ini dengan baik dan memang memahami apa yang saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu sebetulnya merujuk kepada apa yang akan kita pelajari 1 semester ini. Contoh, kita tadi di awal ditanya tentang ini. Ini adalah masalah modeling data. Modeling data itu bukan hanya sekedar menyajikan ER atau normalisasi, atau nanti kita juga belajar yang basic dokumen atau orientasi dokumen, tapi juga kita harus bisa memfilter kira-kira apa yang perlu disimpan dan apa yang tidak perlu disimpan. Karena manajemen data itu berbicara juga masalah itu. Ingat ya, kita menyimpan umur itu integer. Integer itu memakan memori sebesar 4 byte. Hanya untuk menyimpan umur lah ya, 4 byte. Kemudian kalikan dengan berapa ratus atau berapa juta record yang nantinya akan disimpan. Misalkan data mahasiswa aja. Kebayang nggak sih? Berarti kan 1 tahun itu bisa nerima misalkan 2.000 atau 3.000 orang. Kalian berapa tahun tuh database berjalan. Itu penumpukan data akan makin banyak. Padahal sekali lagi, umur itu bisa dihitung nanti dari tanggal lahir. Nah, itulah yang menyebabkan nanti kita akan mengorbankan 4 byte dikali sekian juta record hanya untuk menyimpan hal yang sebetulnya bisa di-query tanpa harus disimpan. Nah, itu pun juga jadi
kendala tersendiri. Nah, itu yang ingin saya komentari di tahap ini. Kemudian di sini, ini yang hari ini banget nih, saya ingin Anda mendapatkan overview yang jelas. Jadi kan dari sini Anda kan penasaran ngecek dulu ke slide pemodelan relasional yang saya berikan. Ada 2, IR lanjut juga ada di sana. Kemudian ada normalisasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru belajar, ya pasti akan mengacu ke sana, karena pasti nggak akan tahu ini apa sih pemodelan relasional dan normalisasi. Yang sudah belajar pun pasti juga akan penasaran untuk ngecek. Nah, itu bisa dijawab dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan. Ini data warehouse itu jauh lebih kepada mengoptimizing penyimpanan. Jadi mengoptimizing pemodelan data, tapi untuk hal-hal yang sifatnya berbau strategis. Itu akan juga kita pelajari. Dan yang terakhir, ini tentunya yang menjadi paling penting di kita adalah manajemen pengetahuan. Dari data yang sudah kita kelola dengan baik, sudah dioptimasi pemodelannya, maka kita harus bisa menyajikan sesuatu yang hiding, yang tersembunyi di sekian banyak data, tapi kalau dilihat sekilas itu nggak akan kelihatan. Nah, itulah yang kita nanti akan bisa sajikan ke orang lain ketika Anda atau Bapak Ibu sudah menyelesaikan perkuliahan dengan saya nantinya di akhir semester. Itu perjalanan 1 semester. Inti dari self-reflection yang saya berikan di minggu lalu. Oke, good job. Nanti kita pun juga akan ada self-reflection untuk yang minggu sekarang. Itu pun juga akan membantu meningkatkan pemahaman Bapak Ibu. Cuma sekali lagi, jangan beban, karena ini tidak dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dinilai, jadi mau dikerjakannya syukur, nggak mau dikerjakan nggak masalah. Tapi ya kalau nggak dikerjakan, ya itu tadi, tidak akan mendapatkan lost story yang mungkin tidak tersampaikan melalui Zoom. Kalau di kelas kan diskusinya akan jauh lebih panjang nih. Bisa 2,5 jam gitu ya. Sementara kalau di Zoom kan 1 jam juga sudah panas kuping. Apalagi yang pakai headset, dan Bapak Ibu kan sudah dari pagi. Nah, itu yang saya hindari, dan saya berikan self-reflection yang bisa Bapak Ibu sekedar cuma berpikir pun juga sebenarnya nggak masalah, karena sekali lagi tidak dinilai ya. Tapi tolong dipikirkan kalau misalkan memang Bapak Ibu malas untuk mengumpulkan jawaban di LMS seperti itu. Oke, kita masuk ke yang hari ini. Di hari ini saya berikan Bapak Ibu 3 buah slide, di mana sebenarnya 3 buah slide ini adalah refreshing dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan ketika S1. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi, yang belum pernah belajar basis data, itu slide sudah saya buat semudah mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa ulangi kembali untuk membaca. Lalu apa intinya kita harus belajar pemodelan data? Jadi gampangnya gini ya, nanti kita sebagai seorang data engineer atau data scientist, whatever gitu, kita akan bisa melihat dunia ini adalah sebagai data. Benda yang Bapak Ibu lihat itu data semuanya. Tapi kan ketika kita mau menyimpan data tersebut dalam sebuah DBMS, entah MySQL, entah Oracle, atau apapun itu, nggak mungkin semuanya kita simpan. Itu dulu aja ya. Nggak mungkin semuanya kita simpan. Lalu juga ketika kita menyimpan, apa hubungan antara satu yang kita simpan dengan satu yang kita simpan lainnya? Apakah ada hubungan atau tidak? Hubungannya seperti apa ya, kita harus lihat seperti itu. Contoh paling gampang ketika Bapak Ibu masuk ke dalam universitas, berarti Bapak Ibu akan melihat mahasiswa sebagai data, dosen sebagai data, mata kuliah sebagai data, kemudian nilai sebagai data, pengambilan rencana studi sebagai data, dan seterusnya. Artinya semua itu data. Gitu. Mana yang tinggal disimpan dan tidak. Nah, untuk mempermudah, kalau kita berbicara arsitektur, orang itu akan membuat denah. Denah dulu blueprint, kemudian dari blueprint ubah ke maket yang jauh lebih kelihatan bentuknya. Nah, kalau kita sebagai seorang data engineer, itu kita tidak membuat desain dari si blueprint-nya. Blueprint yang kita buat itu bentuknya bisa bermacam-macam bentuk. Nah, 2 di antaranya, 2 model yang paling terkenal dan mungkin paling populer dari dulu adalah, yaitu tadi, model relasional, atau Bapak Ibu dulu mungkin familiar dengan kata IRD. Kemudian ada yang normalisasi, yang bentuk norma 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu hanya 2 dari yang Bapak Ibu tahu. Sebetulnya ada banyak lagi model data lainnya. Dan itu saya sajikan di slide yang lingkungan basis data. Oh, berarti ada 4 slide ya, sorry. Untuk minggu ini ada 4 slide. Nah, di lingkungan basis data kalau Bapak Ibu lihat ada nanti di sana database berorientasi objek. Seperti itu. Ada database berorientasi graph. Artinya sekarang sudah jauh lebih kompleks lagi. Ada multimedia database, pemodelannya sendiri. Dan nanti yang kita akan pelajari di minggu depan adalah basis data berorientasi dokumen atau dokumen.
Seperti itu. Itu pun juga model. Nah, gunanya model apa? Ya kita oret-oretannya kita lah sebagai orang yang akan nantinya membuat data tersebut bisa disimpan ke dalam database. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai data engineer tidak membuat oret-oretan dulu, langsung buat create table bla bla bla, itu namanya bocah nggak sekolah. Kalau Bapak Ibu anak sekolah, ya harus runut prosesnya supaya nanti gampang ditelusurinya. Hati-hati ya, dengan membuat model, Bapak Ibu belum tentu benar. Sekali lagi, dengan membuat model, Bapak Ibu belum tentu benar. Bahkan cenderung orang malas bikin model karena harus belajar simbol dulu. Cara gunainnya, males gitu ya. Tapi dengan model, kesalahan yang Bapak Ibu lakukan bisa di-tracing dengan mudah. Ketika Bapak Ibu naudzubillah min dzalik misalkan tiba-tiba dipecat dari tempat tersebut atau pindah, resign, teman Bapak Ibu tinggal baca atau menelusuri dokumen yang Bapak Ibu hasilkan berupa oret-oretan tersebut, lalu, oh iya, ini loh ternyata database-nya, desainnya. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu bekerja, bikin database, lalu tiba-tiba database-nya tidak dimodeling terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu pindah, resign, seperti itu, temennya Bapak Ibu masuk yang baru, ditanya, ini tolong tambahkan satu tabel atau satu atribut bahkan kadang-kadang, simpelnya, di tabel ini. Ternyata pas dibuka, melihat ada 100 tabel. Ya pasti panik lah orangnya. Kan nggak sesederhana itu. Nah, kalau dengan model, kita bisa melihat gitu. Kan model sendiri nanti ada yang konseptual, ada yang logical ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri gitu. Nah, itu bisa dengan mudah kita menelusuri. Nah, itulah gunanya model. Nah, yang jadi concern adalah ketika Bapak Ibu sudah S2 sekarang bukan lagi gimana caranya pakai IRD, gimana caranya normalisasi, itu mah S1. Tapi yang harusnya sekarang ada di benak Bapak Ibu adalah gua punya model seperti ini, gua punya organisasi seperti ini. Kira-kira modeling mana yang jauh lebih efisien dan optimal? Mungkin dulu ketika Bapak Ibu S1 diajarkan oleh dosennya, kalau tabel itu bentuknya harus normal. Kalau nggak normal nggak boleh. Karena akan ada macam-macam anomali dan seterusnya. Itu Bapak Ibu waktu S1. Tapi ketika Bapak Ibu S2, yakin, nggak boleh nggak normal. Hati-hati, ketika kita berbicara normal pun, ya ini mau pakai normalisasi ataupun juga relasional, kan kita tetap mengharapkan si tabelnya dalam kondisi normal ya. Nah, ketika kita berbicara kenormalan, maka kenormalan itu punya konsekuensi. Semakin normal suatu database, maka tabel-tabelnya akan terpecah, terbreakdown, dan antar tabel tersebut yang terbreakdown, kalau masih ada hubungan, maka diperlukan adanya relasi. Simpelnya begitu kan? Nah, relasi ini ya bisa dipandang secara relasional ataupun juga bisa dipandang secara normalisasi. Contoh, saya punya tabel A berelasi dengan tabel B berelasi dengan tabel C berelasi dengan tabel D. Berarti kan A ke B, B ke C, C ke D. Tiba-tiba ketika kita mau menyajikan informasinya atau pengetahuannya, kita itu butuh data dari A dan dari D saja sebetulnya. Saya ulangi ya, A ke B, B ke C, C ke D. Saya ketika prosesnya mau menyajikan informasi, ternyata saya hanya butuh A sama D, dijoinkan. Nah, dalam konsep relasional nggak bisa begitu. Karena tadi joinnya relasinya A ke B, B ke C, C ke D. Nggak ada dari A langsung ke D. Berarti secara matematik, gampangnya adalah dari D join ke C dulu. Berarti dari CD ya. Berarti ada A, B, dan tabel gabungan C dan D. Saya gabungkan lagi C dan D dengan B. Berarti BCD sama tabel A. Cuma tinggal 2. Baru saya gabungkan lagi sama A. Itu sudah berapa kali kita melakukan operasi union. Masih ngapal union ya dalam suatu teori himpunan, menggabungkan 2 buah himpunan. Berarti ibaratnya itu kita seperti mengkombinasi 4 tabel dalam ukuran yang tentunya nggak kecil lagi gitu loh. Kan jumlah recordnya pasti banyak. Baru kita filter datanya. Saya cuma butuh data dari A dan data dari D. Itu trade-off. Tentunya kita membutuhkan waktu yang begitu besar hanya untuk mencari data di A dan data dari D. Nah, oleh karena itu, dari trade-off ini muncullah suatu pendekatan baru yang akan kita pelajari sebetulnya minggu depan. Nah, ini ceritanya ada benang merahnya ya. Jadi kita belajar itu pasti ada benang merahnya. Namanya konsep denormalisasi. Artinya, udahlah tabel itu nggak usah normal-normal banget.
Yang penting optimal secara read dan write. Karena operasi data itu cuma dua. Read, baca, dan write, nulis. Yang nulisnya bisa apapun, bisa insert, bisa apa, terserah aja, whatever. Bisa update. Nah, dari read dan write ini kita harus menjaga si tabel bukan dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi yang seimbang, sehingga nanti optimal mau dipakai untuk read, ataupun juga dipakai untuk write. Tentunya pemikiran dia normalisasi itu kebalikan dari normalisasi. Normalisasi membreakdown satu tabel menjadi dua tabel akan jauh lebih normal, agar hilang dependensinya. Sementara denormalisasi justru menyatukan mereka berdua yang tadinya normal menjadi bentuk yang tidak normal. Nah, disinilah keseimbangan yang Bapak Ibu harus cari sebagai seorang sarjana, seorang master nantinya. Master of Information System. Seperti itu. Atau MCOM nanti Bapak Ibu dapatnya. Jadi kalau sekarang masih berkutat di IRD itu, ini gimana sih gambarnya? Waduh, kacau. Ini satu kesatunya aja saya belum paham, Pak. Gimana caranya? Cara ngerubah IRD ke skema relasi gimana, Pak, caranya? Dari skema relasi ke perintah query gimana, Pak? Waduh, kalau masih kayak gitu, harus belajar lagi. Nah, oleh karena itu, saya sediakan 3 paket slide yang sudah lengkap banget. Kalau Bapak Ibu malas baca buku, tinggal baca dari slide yang saya berikan lah. Itu paling simpelnya. Ya lebih bagus kalau baca buku, jauh lebih kompleks ya penjelasannya gitu. Kalau Bapak Ibu nggak punya cukup banyak waktu, cukup baca slide saya, 3 slide yang pertama kan lingkungan basis data, yang mulai dari IRD, pemodelan relasional itu, kemudian IR lanjut, kemudian normalisasi. Nah itu yang saya minta Bapak Ibu baca. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mangga. Nah, saya juga sudah memberikan sebuah tugas pertanyaan ya. Tugas ini sekali lagi juga tidak dinilai, jadi memang sifatnya opsional. Saya sering membuat tugas-tugas yang sifatnya opsional. Ya memang kalau memang tidak mau dikerjakan ya nggak masalah. Saya juga tidak mau membebani Bapak dan Ibu seperti itu. Tapi kalau memang mau dikerjakan ya kita bisa sharing nantinya. Boleh tanya. Oh boleh silakan Pak. Dulu saya pernah bikin juga untuk table. Awalnya memang normalisasi. Di antaranya yang bikin berat itu ketika provinsi, kabupaten, kota, langsung sampai ke tingkat kelurahan. Ya. Nah, waktu itu ketika di count seluruh kelurahan, misalnya seluruh Indonesia, itu yang bikin lama. Nah, apakah lebih baik satu tabel wilayah itu jadi satu, di mana satu-satu, tapi permasalahannya nanti ketika ganti satu kode, itu harus ganti semuanya itu. Nah, yang mana kira-kira yang lebih baik? Apakah hanya satu tabel wilayah yang ada provinsi sampai tingkat kelurahan, atau memang tetap dipisah-pisah sampai ke tingkat kelurahan? Solusinya bisa 2 macam, Pak. Untuk yang paling mudah ya, solusi paling mudahnya ada 2 macam. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan model data hierarki, di mana dalam satu tabel bisa bergantung ke dirinya sendiri. Jadi misalkan di situ ada ID kota, ada ID provinsi, kemudian jangan ID provinsi, ID tempat misalkan seperti itu, kemudian nama tempatnya apa, kemudian di situ ada field ibu kota, misalkan seperti itu. Misalkan ya, sini kasih gampangnya buat ngebayanginnya begitu. Nah nanti kalau misalkan dia bertindak sebagai, saya agak harus tulis ya kayaknya ya, agak susah. Wait, saya gabung di whiteboard dulu sebentar. Biar enak ngasih gambarannya. Tadi linknya di Telegram ya saya bagikan ya. Telegram. Mandat SI join. Ya ampun, harus sign in dulu. Sebentar. Oke. Oke, saya share screen. Share screen.
Nah, ini tabel. Kemudian sini ada ID tempat. Ini suara saya masih terdengar ya. Kemudian sini ada nama tempatnya apa. Misalkan induknya. Induk ini bisa diidentifikasikan sebagai apa yang menaungi dia. Ya kalau misalkan kelurahan berarti dinaungi oleh kecamatan, kecamatan dinaungi oleh kabupaten. Misalkan ID tempat 1 di sini adalah Jawa Barat, misalkan seperti itu. Misalkan induknya kita kosongkan, karena induk itu pasti Indonesia ya. Anggaplah seperti itu, misalkan. Terus nomor 2, saya tulis di sini Bandung. Saya bisa bilang Bandung itu induknya ke 1. Ini bisa kita nyatakan bahwa Bandung itu punya hubungan dengan Jawa Barat. Hubungannya apa ya? Ibu kota, misalnya seperti itu. Kemudian kita breakdown lagi, jadi misalnya kecamatan. Misalnya kita bilang 3, ada kecamatan, apa ya biasanya? Cibening, misalkan Cibening Kaler. Nah, kita bisa bilang bahwa ini induknya kedua. Berarti kita bisa nyatakan Cibening Kaler adalah anak dari si nomor 2. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini. Ini namanya hierarki. Atau kita bisa pakai dengan konsep denormalisasi yang tadi. Cuma untuk denormalisasi nanti kita akan bahas minggu depan. Tuh. Kebayang ya, Pak? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, berikutnya silakan. Oh, ini bagus banget pertanyaan nih. Senang saya. Pak Iqbal sudah lama bermain database ya? Kayaknya. Tidak, tapinya. Teman-teman terbayangkan yang ini yang saya sampaikan? Ya itu kan harusnya dipecah tabel ya, kalau mau normal ya. Dia misalnya tabel kecamatan, kelurahan, tapi ya masing-masing kembali lagi gitu. Ini juga punya konsekuensi, punya trade-off. Ketika kita nulis itu harus menelusurinya lumayan seperti itu. Nah, itu juga punya trade-off. Jadi sekarang kita juga harus bisa menentukan bus data yang kita gunakan itu lebih banyak di level read atau lebih banyak di level write. Kalau lebih banyak di write itu biasanya kan database operasional ya. Database operasional write itu lebih baik dalam kondisi yang normal. Tapi nanti ketika kita menggunakan database itu untuk banyak kebutuhan read atau baca, ya mungkin konsep denormalisasi ataupun juga hierarki seperti ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu opsi alternatif dalam hal data seperti itu. Oke, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, Pak? Boleh, silakan. Menyambung pertanyaan yang tadi ya, Pak, yang mengenai Jawa Barat, Bandung. Apakah semakin kita misalnya pakai metode denormalisasi ya, Pak? Apakah semakin banyak row yang ada pada tabel itu mempengaruhi pencariannya, Pak? Oke, kalau denormalisasi kan bentuknya beda lagi ya, Pak. Contoh gini. Misalkan di sini ada ID, kemudian ada nama tempat, kemudian nanti di dalamnya misalkan dia punya provinsi. Misalkan ini provinsi, ini kita nyimpan provinsi, contoh provinsi. Di provinsi itu nanti punya macam-macam kota atau apa. Nah itu dia makin banyak kan ini. Ini sebetulnya kita bentuknya array nanti seperti itu. Ada banyak kota di dalamnya. Ini punya konsekuensi. Konsekuensinya kalau dibaca lebih cepat. Karena apa ya? Kita cukup mengakses provinsi, kita dapat kotanya dalam 1 kali akses. Tapi kalau nulis, dia harus nelusurin. Ada 2 dokumen. 1, 2. Ini kan 2 dokumen. Dokumen dalam dokumen. Denormalisasi. Itu menggabungkan 2 buah collection dalam 1 collection. Ini kan 1 collection sebetulnya. Tapi ada 2 collection di dalamnya. 1, 2. Seperti itu. Nah, itu punya konsekuensi logik ketika kita nulis. Berarti kalau nulis, kita nambahinnya bukan di dokumen utama, tapi di dokumen yang keduanya. Gimana nih? Di dokumen keduanya ada array lagi di sini. Dan seterusnya. Tentunya akan jauh lebih lama. Indexing dan seterusnya. Oke, ini minggu depan. Bocoran aja ini mah. Good, kalau udah sampai kepikiran kayak gitu, saya senang sekali. Bagus pertanyaannya. Applause buat kalian nih. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Ada lagi? Sebelum saya bahas ke pertanyaan yang ada di LMS.
Atau dibahas dulu ya, yang di LMS ya. Oke. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kaitannya mapping IR model ke relational model dengan perancangan basis data dan apakah saling terkait? Jelas iya. Jadi kalau, wah ini saya sharing lagi ya. Adalah saya sharingnya whiteboard aja ya, biar enak. Jadi tadi temannya nanyain apa hubungan model IR dengan apa ini? Perancangan basis data. Ya, ada jelas dong. Ini kita bicara IRD. IRD itu hanya konseptual. Ini pertama kali Anda melihat dunia nyata, lalu Anda meng-capture kira-kira data apa yang mau disimpan beserta atributnya. Dari IRD, kita ubah nantinya ke skema relasi. Di mana skema relasi ini belum sangat apa ya, konkret, tapi dia semi konkret, makanya kita sebut sebagai logical model. Nah, biasanya skema relasi ini ditemani dengan struktur table untuk bisa melihat nanti tabelnya punya tipe data seperti apa. Segampangnya. Dan dari struktur data seperti ini baru kita bikin create table apa ya, ini SQL-nya. Nah, create table ini yang kita sebut dengan physical model. Perjalanannya dari konseptual, logical ke physical model. Itu hubungannya. Semuanya ada di slide saya. Gimana caranya merubah IRD menjadi skema relasi. Dari skema relasi nanti kita ubah ke si create table ini. Kalau mau didemokan sedikit, boleh nanti saya demokan sedikit lah. Mungkin bagi yang, karena masih ada 1 atau 2 orang yang mungkin belum mengecek MySQL, nanti minggu depan insya Allah saya demokan sedikit bedanya MySQL. Biar sekalian juga ntar kebayang bedanya sama yang document oriented seperti itu. Kalau nggak minggu depannya lagi, karena kan demonya di minggu keempat kalau nggak salah, kalau di silabus. Good, pertanyaannya. Kemudian jika dalam database belum dinormalisasi, maka apa yang akan terjadi? Nothing happens, tergantung kebutuhan. Sekali lagi, kalau dulu kan makanya pas dosen S1 Anda ngomong, kalau nggak normal ntar terjadi anomali. Ya betul. Tapi kalau anomali itu dibutuhkan, kenapa enggak? Nah, itu yang kita harus berimbang mikirnya sekarang. Jadi jangan Anda telan mentah-mentah statement dosen S1 Anda. Jadi harus kita lihat telaah lebih jauh, apakah denormalisasi atau normalisasi yang kita butuhkan. Nah, itu sudah tugas Anda sekarang. Kemudian nomor 3, tahap normalisasi sudah dilakukan. Jika belum normal, apa yang harus dilakukan? Ya, dinormalisasikan bentuk normalisasi sekarang sampai BCNF. Walaupun sekarang ada bentuk normal keempat dan kelima, tapi jarang sekali digunakan. Nah, BCNF itu biasanya sudah sangat normal. Bahkan terlalu normal untuk beberapa orang lainnya. Nah, dari BCNF itu sebetulnya orang sudah banyak protes karena ada trade-off yang cukup besar yang terjadi ketika kita pakai normalisasi seperti itu. Good, ini pertanyaannya saya senang nih, bagus. Pak Nur Ali, mantap. Penjelasan detail tentang piramida manajemen data. Apa yang kurang jelas dari situ? Dari manajemen data apa yang kurang jelas? Ayo, Mbak Devi. Contoh, kan di piramida tuh simpelnya ada data. Data itu misalnya nyimpen 1, Budi beli barang A, 2, Budi beli barang C, 3, Budi beli barang D. Itu data. Artinya kita mentranslate apa yang terjadi di dunia nyata menjadi record. Itu masih level data. Masuk ke informasi. Di informasi kita olah yang data-data ini menjadi misalkan dalam suatu bentuk yang jauh lebih mudah dipahami. Misalnya kita bentuk di sini ada Budi itu beli barang A, ini apa? Ya kan nggak jelas nih misalnya kodenya ya. Misalnya kita jadikan televisi dan seterusnya. Ini kita merubah ini menjadi level view yang lebih menyenangkan. Itu berinformasi. Kemudian ketiga ada yang kita sebut dengan knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang tersembunyi sebetulnya. Bukan, kita juga bisa bicara di sini max, min di sini nanti. Max, min, atau misalnya rata-ratanya dia beli berapa, dan seterusnya. Misalnya dia paling banyak beli di hari apa, itu masih berupa informasi. Tapi kalau knowledge, dia nggak melihat itu. Tapi dia melihat, misalkan ada 1000 record. 1000 record tentang
transaksi yang terjadi seperti ini. Nah, di sini, ini sorry ya, kalau di kamera saya kelihatannya lagi kemana, ini saya sebenarnya lagi ngelihat ke layar yang kedua. Nah, 1000 record di sini, yang kayak begini nih, dia akan simpulkan, oh, ternyata dari 1000 pola, 1000 record seperti ini, ternyata ada pola tersembunyi. Di mana orang itu kalau beli A, dia juga pasti beli C. Ini terjadi di 700 record. Misalnya dia melihat pola seperti itu. Oh, maka saya bisa nyatakan bahwa A dan C ini ternyata ada hubungannya. Misal, di sini adalah roti, A-nya, C-nya adalah selai. Nah, berarti kita bisa nyatakan bahwa roti sama selai itu punya hubungan. Nah, maka roti dan selai ini saya sajikan ke orang yang nantinya membutuhkan. Tentunya dalam hal ini berarti level manajerial to top, bukan yang operasional lagi ya. Nah, itu saya bilang bahwa ini ada hubungan antara roti sama selai. Buktinya 700 record mengatakan bahwa orang kalau beli roti pasti beli selai juga. Seperti itu. Nah, maka ini jadi sebuah knowledge. Nah, ketika knowledge ini dimanfaatkan oleh manajerial ataupun top di suatu organisasi, top manajemen, maka si knowledge ini berubah jadi wisdom. Di mana wisdom adalah pengetahuan yang diaksikan. Aksinya apa? Misalkan, oh, di sini saya akan tempatkan, kalau misalnya ini berupa swalayan ya, saya akan tempatkan roti sama selai di rak yang bersebelahan atau di rak yang sama. Supaya nanti kalau orang mau beli roti, mudah mencari selainya. Jangan malah misalkan tiba-tiba roti dipisahin jauh sama selainya. Nah, itu wisdom. Atau misalkan, kenapa saya nggak bentuk pahe ya, paket hemat, ini roti sama selai orang pasti beli dalam satu kali beli. Saya murahin lah yang tadinya saya harga produksinya atau harga belinya 5.000, saya jual 7.000. Saya murahin jadi 6.000, saya ambil agak harga tengah, tapi saya bentuk paket. Ini kan secara marketing jalan ya. Artinya orang, wah iya lebih murah dibanding gue beli terpisah 7.000, gue beli satuan. Yang tadinya ke supermarket hanya mau beli roti, jadi beli juga roti sama selainya, padahal dia nggak butuh selainya. Dengan harga karena dia ngeliat 6.000. Padahal secara perusahaan kita masih untung 1.000. Tapi kan 1.000 dikali berapa yang lebih banyak belinya. Nah, itu adalah berupa wisdom. Itu penjelasan detail tentang piramida manajemen data. Kebayang ya? Oke, berikutnya lagi. Ada pertanyaan dulu dari yang sini? Sudah ya? Bagaimana cara menentukan kardinalitas pada IRD? Ya tergantung dilihat dari seberapa derajatnya. Ini kalau saya jawab, ini kayaknya jelasin IRD ya. Dibaca lagi aja. Bagaimana cara menentukan inheritance pada super type? Ini pun juga ada di slide, saya tidak akan jawab. Maaf Pak, untuk ilustrasikan normalisasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Slide itu sudah saya bentuk dengan bentuk yang paling mudah untuk dipahami. Jadi kalau misalkan belum dipahami, apa yang nggak dipahaminya? Jadi kalau saya ditanya seperti ini, saya nggak akan jawab. Karena kalau kayak gini, saya harus jelasin satu slide. Nah, itu nanti lain kali ditanyakan mana bagian yang nggak jelasnya. Dan sekali lagi, slide-nya saya bikin sangat hati-hati, dan saya pahami ceritanya, dan itu sudah disampaikan berkali-kali, sehingga saya rasa memang bisa dipahami secara mandiri. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Ini Bu Devi dibaca kembali aja. Atau Mas Devi, sorry. Saya nggak tahu gendernya soalnya. Mengapa kita membutuhkan, ini Pak Yogi nggak perlu lagi tulis nama ya Pak, karena sudah ada di sini kalau udah pakai sistem. Mengapa kita membutuhkan banyak software dalam mengolah database? Membutuhkan banyak software. Gimana Pak maksudnya Pak Yogi? Bisa bantu diperjelas Pak? Halo Pak Yogi ada? Ya Pak. Ya, maksudnya gimana? Yang di contoh DBMS itu Pak, Oracle, MySQL, kan ada banyak tuh Pak. Ada banyak. Apa kita harus membutuhkan semua itu Pak? Tidak. Mohon maaf nih Pak, saya awam banget nih Pak. Ya, tidak. Tergantung dari perusahaannya mau pakai yang mana. Tergantung dari model yang kita pilih. Karena model relasional, itu DBMS-nya berbeda dengan nanti yang berorientasi dokumen yang minggu depan. Jadi, depends, tergantung. Dia mau pakainya apa. Nah, biasanya kalau di perusahaan, dia sudah punya standarnya. Dia bisa pakai Oracle atau bisa pakai MySQL, dan Bapak tinggal mengikuti seperti itu. Jadi, nggak perlu banyak. Apakah ada satu perusahaan yang menggunakan lebih dari satu? Ada.
Contoh yang satu Oracle untuk ngurusi proses bisnis apa, yang untuk proses bisnis lainnya dia pakai MySQL. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya nanti timbul masalah berupa data integrasi atau integrasi data. Nah, itu yang juga akan menjadi beban untuk kita pikirkan bersama. Cuma itu levelnya level tesis nanti ya. Apakah terdapat fitur yang signifikan antara software pengolah database, minimal query-nya. Query itu kan bahasa untuk mengakses data dalam suatu DBMS. Nah, itu pasti berbeda. Kemudian juga yang berbeda berikutnya adalah dukungan terhadap model datanya. Jadi ada DBMS yang bisa mendukung model relasional, tapi DBMS yang sama itu belum tentu bisa digunakan untuk model data yang lain, seperti itu. Jika ternyata kita hanya menggunakan satu software dalam mengolah database, apakah kita tetap memerlukan DBMS? Satu software, maksudnya DBMS itu software. Bentuknya kan software. Mungkin pertanyaan lebih tepatnya gini ya, apakah kita memerlukan database dalam mengolah database? Ya jelas perlu. Database itu kan physical model. Physical model itu harus dibentuk menjadi sesuatu yang konkret. Ya, untuk bentuk jadi yang konkretnya kita pakai DBMS. Kalau kita hanya punya perintah create table tapi nggak punya MySQL-nya, ya itu kan hanya jadi tulisan create table. Tapi tabelnya kan nggak ada. Tabel dan database-nya nggak ada seperti itu. Nah, untuk bisa mengadakan itu semua, ya kita perlu MySQL seperti itu. Paling gampangnya gini, Bapak Ibu bisa membuat tabel di oret-oretan, tapi kalau misalkan itu tidak ada Excel lah minimal, ya tabel Bapak Ibu hanya sekedar oret-oretan. Tabelnya apa ya nggak ada ya karena kita belum implementasikan ke dalam bentuk Excel. Misalkan sesederhana itu. Jadi jawaban saya pasti butuh. Berikutnya lagi, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Pertanyaan yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menggunakan inheritance? Konsepnya mungkin bukan inheritance, tapi lebih ke arah spesialisasi dan generalisasi. Nah, itu ada contohnya. Jadi, mana ya? Oke, GenSpec itu kan satu entitas, lalu punya spesialisasi seperti ini. Nah, ini spesialisasi. Misalkan dalam kasus yang saya ceritakan di modul tersebut, ini ada pasien, kemudian sini ada rawat inap, dan rawat jalan. Nah, pertanyaannya, kapan saya harus bukan membreakdown ya, kapan saya harus menjadikan tabel atau entitas pasien ini menjadi ada rawat inap dan rawat jalan. Misalkan di sini dia punya suatu atribut kunci namanya A. Nah, tapi ketika kita berbicara, oh pasien itu ada dua jenis. Ada yang rawat inap sama rawat jalan. Apa ini? Sebentar ya, ada yang ngirim chat. Ada yang nggak bisa masuk, Pak? Karena nggak bisa masuk karena nggak login ke Zoom-nya. Simple. Kalau nggak login ke Zoom-nya memang begitu. Beritahu saja. Kemudian, nih yang mana? Oke, rawat inap. Nah, misalnya tiba-tiba di sini kita punya pembeda, punya atribut yang berbeda antara pasien, ini sama-sama pasien ya, tapi ketika dia dirawat inap, dia punya hal yang berbedanya. Misalkan di sini ada, kok malah dihapus? Dia punya misalkan B, atribut B, dan di sini punya atribut C. Nah, maka ketika ada perbedaan atribut seperti ini kan kita nggak bisa simpan di sini. Nggak bisa simpan di pasien. Kenapa? Karena pasien hanya boleh punya satu misalkan antara B atau C. Tergantung dia pasien rawat inap atau pasien rawat jalan. Nah, ketika pasien ini dia mau punya B, berarti dia masuk ke tabel rawat inap. Sebenarnya tabelnya sama. Ini satu tabel. Misalkan si Budi. Nanti Budi ini bisa di sini. Budi, tapi dia punya si kode B-nya ini apa yang kita nggak tahu. Budi pun juga bisa ada di rawat jalan. Tergantung dia overlap atau yang satu lagi saya agak lupa, ada subset, ada overlap kalau nggak salah di situ. Kemudian ada Budi sebagai yang dia punya juga kunci C-nya di sini. Nah, ini kan berbeda. Ini kuncinya A secara umum, ini pasien yang secara umum. Sementara ada yang lebih spesifik. Yang lebih spesifiknya adalah apakah dia pasien rawat jalan atau rawat inap. Nah, itu dia bisa di mapping seperti ini. Disinilah konsep inheritance sebetulnya terjadi. Kenapa konsep inheritance terjadi? Ya sebetulnya atribut apapun yang ada di pasien, itu akan turun ke spesialisasinya. Itulah kenapa disebut dengan inheritance. Itu jawabannya. Kalau mau baca lebih lanjut, itu ada di
IRD lanjut. Di slide IRD lanjut saya. Bagus pertanyaannya. Sip. Berikutnya. Pak, mohon penjelasan lagi mengenai partial dan total completeness di join sama overlap sudah dijelaskan beserta contoh kasusnya. Apa yang bingung dari sana? Disjoint overlap berarti kan itu tidak ada satu konsep, misalnya gini. Saya contohin satu aja ya, nanti Bapak ulik sendiri. Ini kan logonya terserah nanti seperti apa, ini B sama C. Si A, ketika dikatakan si A ini bisa masuk ke B dan bisa masuk ke C, itu kita bisa sebut sebagai overlap. Tapi ketika data yang ada di A, salah satu record, ini kan ada banyak record ya, ketika satu record di A hanya boleh masuk ke B atau boleh masuknya hanya ke C, maka itu kita bisa sebut sebagai disjoint dan seterusnya. Dan kalian bisa baca selebihnya di slide yang saya berikan. Penggunanya seperti itu. Jadi hanya menjelaskan detail kira-kira record yang ada di A ini boleh masuk kemana kedua-duanya atau seterusnya. Nah itu bisa dilihat di partial dan total completeness serta disjoint dan overlap. Itu penjelasan lebih lanjutnya. Oke, berikutnya lagi. Apakah dengan pemodelan data relasional mampu mendapatkan penghasilan naik dari setiap... maksudnya gimana? Apakah dengan pemodelan data relasional mampu mendapatkan penghasilan naik dari setiap relasi data? Misalnya penjualan bahan pokok rumah tangga. Gimana, Pak Taslim? Bisa bantu jelaskan, Pak, pertanyaannya? Oh, tadi sudah terjawab, Pak. Oh, sudah terjawab. Ya. Sip. Pengelompokan hobi setiap orang di dalam database mampu memberikan informasi untuk penjualan produk. Oke, ini berarti mengolah knowledge ya, Pak, ya? Oke, sip. Saya pernah membuat database yang sudah dinormalisasi, tapi ketika melakukan query terlalu banyak join yang dilakukan sehingga membuat waktu loadingnya sangat lama. Sip. 1. Apa yang harus dilakukan saat pemodelan data yang banyak serta tabel yang banyak? Sebetulnya tabel banyak mah ya pasti mau gimana pun, mau pakai model apapun pasti membebani ya, pasti akan lama, lebih lama lagi gitu. Tapi masalahnya lebih ke arah modelnya, apakah melibatkan banyak relasi atau enggak. Nah sebetulnya solusi untuk yang mempermudah relasional pun juga tidak harus selalu dinormalisasi. Bisa juga kita pakai query optimization. Ataupun juga kita bisa pakai cluster database. Artinya ada banyak sekali nih hal yang bisa disolusikan. Nah, tergantung kebutuhannya dan kemampuan si organisasinya seperti apa. Kemudian bagaimana mengakomodir kebutuhan user yang terus bertambah, padahal di model awal tidak dirancang untuk mengakomodir field dan tabel tambahan tersebut, sehingga mengakibatkan tabel menjadi tidak teratur. Satu yang pasti dari membangun data ataupun software itu pasti berubah. Jadi kalau kalian takut sama perubahan ya kacau. Engineer itu nggak boleh takut sama perubahan. Yang simpelnya adalah yang kita harus lihat ketika misalkan memang ada hal yang cukup mengganggu dalam proses penambahannya tersebut, kita bisa re-engineering. Re-engineering itu artinya kita merestrukturisasi lagi model datanya. Jadi nggak usah takut. Dan memang namanya model pasti berubah, karena kebutuhan informasinya pun juga pasti berubah. Kebutuhan pengetahuannya pun juga pasti berubah. Kapan dan apa saja tips praktis untuk melakukan denormalisasi? Wah, nanti kita akan lihat ya minggu depan. Ini kalau dibahas sekarang agak sedikit kayak semacam memberikan spoiler. Data seperti apa yang perlu disimpan menjadi objek tadi sudah terjawab ya. Dan mengapa sebuah data perlu disimpan dalam bentuk objek pada object-oriented database. Oh, ini bicaranya ODB. Data seperti apa yang perlu disimpan sebagai objek? Ya, data yang mau disimpan. Kalau data yang nggak disimpan akan jadi objek. Seperti itu kalau dalam OODB. Lalu bagaimana proses query-nya sama kok? Konsepnya sama, cuma yang membedakannya kayak tadi, konsep inheritance-nya bisa jalan. Itu aja sih intinya. Berdasarkan informasi yang saya baca, ODB hanya didukung C++, enggak. Itu kan bicaranya pengakses ya. C++, C#, sama Java itu accessing view-nya. Jadi untuk membuat sistem yang mengakses data dari si level view-nya tersebut. Ada bahasa pemrograman yang tidak mendukung penerapan ODB. Kita tidak akan langsung, kita juga bisa manfaatkan ini loh. Aduh, saya agak lupa namanya apa ya. Object mapping kalau nggak salah, object tools mapping kalau nggak salah, itu untuk bisa memapping dari si ODB tersebut untuk masuk ke level view di bahasa pemrogramannya. Kita bisa pakai itu.
Saya agak lupa nama toolsnya apa gitu ya. Seperti apa penyederhanaan divisi determination atau determinator. Determinator itu muncul karena adanya entitas lemah. Jadi pastikan dulu di IR-nya ada nggak entitas lemah. Kalau nggak ada ya nggak masalah, nggak perlu dipakai. Determinator itu gabungan dari ID yang dimiliki oleh si entitas tersebut digabungkan dengan kunci tamu atau foreign key dari tabel utamanya. Nah, itu yang kita sebut dengan determinator. Pada gambaran specialization, tabel employee, informasi karyawan, first name, last name, ditambahkan karena sudah diwariskan betul. Dari supertype-nya ya, iya betul, pintar. Sehingga pada tabel pilot, info supertype yang lainnya betul. Sip, good. Apa kegunaan normalisasi data pada data kerja sehari-hari sering digunakan atau diolah? Ya, gunanya menormalisasi. Untuk membuat anomali menjadi hilang seperti itu. Normalnya orang awam hanya akan menghilangkan duplikasi data saja. Sebetulnya duplikasi juga bisa dikurangi dengan adanya normalisasi. Hati-hati ya, ada dua konsep, ada redundansi, ada duplikasi. Redundansi itu dibilang tidak masalah juga enggak ya. Tidak sangat dianggap mengganggu, asalkan penggunaannya tepat kalau redundansi. Yang bahaya itu duplikasi. Kalau duplikasi jelas, nanti kita bisa hilangkan salah satunya, atau kita integrate datanya, dan seterusnya. Jadi tolong dibedakan antara redundansi dan duplikasi. Apakah rekaman CCTV dalam kegiatan pergunungan, warehouse, dan logistik department merupakan bagian manajemen data? Bagaimana cara penyimpanan data rekaman CCTV tersebut yang efektif dan efisien? Mengingat 1 hari rekaman saja size-nya sangat besar. Ini kalau kayak gini kita bicaranya firmware-nya ya, firmware dari ya si penyedia layanan untuk merekam CCTV-nya. Tapi rata-rata memang datanya nggak disimpan dalam bentuk database, tapi dalam bentuk file. Nah, diolahnya dalam bentuk level file, ya nggak masalah sih sebetulnya. Penyimpanannya efektif dan efisien. Kita nggak bisa bilang yang lebih efektif dan efisien itu seperti apa. Depends dari kebutuhan. Contoh CCTV, misalnya, simpan aja kalau ada maling. Nah, definisi maling itu apa gitu. Itu kan juga jadi masalah. Ntar software-nya berarti harus mengenali dulu apakah dia maling atau enggak, dan seterusnya. Akhirnya kan kalau kita lihat di pasaran sekarang, dia akan menyimpan semuanya yang dia rekam seperti itu. Lalu nanti kalau sudah penuh, dia tinggal hapus ke data yang sudah lama. Lama itu tergantung definisinya seperti apa. Nah, itu kita bicaranya ke organisasi file, bukan ke database-nya. Karena bentuknya masih menyerupai file. Dari beberapa contoh DBMS DBMS yang ada, bagaimana kita memilih DBMS yang baik? Ya, tergantung dari model datanya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kemampuan dia dalam menyimpan datanya, kemampuan jumlah maksimum yang bisa ditampung, indexingnya bagaimana, apakah baik atau tidak, nah itu juga jadi penting. Apa kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan? Oh, banyak. Jadi kayak tadi saya bilang indexing, kemudian juga model data yang disupport, kemudian juga apa ya, dukungan query sih sebetulnya yang jadi paling penting pada akhirnya nantinya. Itu sih. Jika saya perhatikan kasus seperti yang ada di slide, bahwa terdapat tabel person, jika dilakukan spesialisasi terhadap tabel person, menjadi tabel employee dan tabel customer, apa efek yang akan dihasilkan jika saya tidak melakukan spesialisasi? Ya nggak ada. Jadi kalau tidak dilakukan spesialisasi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau memang butuh, ya silakan. Apa yang terjadi kalau misalkan kita berbicara tidak dispesialisasi? Berarti query bebannya ke tabel utama, yaitu person. Padahal mungkin seringkali orang itu melakukan query-nya spesifik. Jadi misalkan saya memunculkan employee yang nama depannya Budi, sementara yang satu lagi tolong tampilkan nama depan dari customer yang namanya Budi. Nah, itu bisa berkali-kali. Nah, kalau misalnya kita pecah seperti ini, tentunya bukan dipecah ya, dispesialisasi, karena nanti kalau dipecah itu kebayangnya dari satu tabel lalu jadi 2. Padahal kalau ini 3-3-nya ada seperti itu. Nah, kita pun jadi akan lebih rinci toh, ketika misalnya kita punya employee, maka kita tinggal jalankan filtering di level employee. Kalau ini kan nggak 2 kali. Tolong tampilkan data person yang dia itu employee dan nama depannya Budi. Tapi kalau kita pakai employee di sini, berarti cukup kita tolong tampilkan nama employee yang nama depannya Budi. Itu kan beban matematiknya cuma 2. Sementara kalau tabel person, jadi beban matematiknya 3. Tolong tampilkan dulu dari person ini siapa saja yang employee, baru tampilkan dari employee tersebut yang nama depannya Budi. Kalau employee, berarti kan sudah semuanya employee itu, semua data yang di situ pasti employee. Berarti kita tinggal bilang, tolong tampilkan employee yang nama depannya Budi.
Nah, itu beban matematiknya akan berkurang. Hati-hati, beban matematik ini berarti berhubungan dengan beban komputasi ya. Kalau dalam hal kita berarti beban komputasi namanya. Itu jawabannya. Kemudian, case seperti apa saat kita membangun pemodelan berbasis record? Maksudnya gimana membahas? Yang tadi ya saya sudah gambarkannya hierarki. Jadi saya rasa sudah saya jawab di situ. Nanti tinggal ditanya kalau masih kurang jelas. Yang saya ketahui jenis model data salah satunya adalah berbasis objek dan data berorientasi record. Record itu maksudnya hierarki kali ya. Yang ingin saya tanyakan apa perbedaan spesifik? Ya kemampuannya, fiturnya. Kalau data berorientasi objek berarti fitur-fitur di dalam objek oriented itu akan bisa di apa ya istilahnya? Di handle atau diakomodir seperti itu. Itu aja sih. Oh, tadi itu namanya ORM, Object Relational Mapping. Jadi kalau dari ODB, supaya bisa langsung masuk ke bahasa pemrograman, kita pakai sebuah perantara namanya Object Relational Mapping. Nah, itu yang bisa dipakai nantinya. Apa dalam kita bisa memilih salah satu model. Oke, ini intinya tentang itulah. Saya nggak akan bacakan terlalu banyak di sini. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu silakan. Oh, Pak, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Jadi kalau membalik kan biasanya kan di di aplikasi di luar negeri itu kan biasanya kan namanya dibalik. Itu mempengaruhi komputasi nggak, Pak? Nama dibalik gimana maksudnya? Nama Ya depan biasanya di nama kalau kita biasanya kan dibalik namanya kalau di penyimpanannya gitu. Nggak masalah sih sebetulnya, cuma ketika kita berbicara level view-nya. Apakah di level view-nya nanti akan dibalik lagi atau tidak? Kalau misalkan tiba-tiba, misalkan nama saya ada Muharil Bahtiar, berarti kalau di bahasa Inggris di Bahtiar ada Muharil gitu ya. Nah, itu tergantung, saya tanya dulu, ketika kita bikin software, si software itu akan memutarbalikan lagi nggak? Kalau iya, jawabannya berarti beban komputasi nambah. Tapi kalau di level view-nya aja tetap dimunculkan dalam bentuk Bahtiar, ada Muharil ya nggak masalah. Kan sebenarnya bebannya di sana gitu. Itu sih, kata Slip. Kebayang ya? Jadi beban komputasi mah tergantung kita butuh view-nya nanti seperti apa. Tuh. Kalau menyimpannya ya sama ukurannya. Karena kan mau dibalik, mau enggak kan jumlah karakter tetap sama toh. Atau kalau mau dipecah juga bisa, misalnya ada first name, ada last name, itu pun juga ya beban secara ukuran pasti akan, kalau bertambah nggak juga, karena kan satu karakter 1 byte. Nama saya tetap segitu kan karakternya. Ya tinggal dikalain, 1 byte, ya 1 byte untuk karakter, sorry. Nah itu 1 byte, nah tinggal dikaliin berapa karakter. Kan nama saya tetap misalkan 32 karakter, misal nih ya berarti tetap diukurnya 32 byte. Nggak masalah. Hati-hati, beban komputasi itu 2 ya Pak, beban ruang sama beban waktu. Jadi jangan dilihat bahwa itu sebagai satu kesatuan. Enggak. Itu ada beban ruang dan beban waktu. Tergantung Bapak ngejarnya hemat waktu atau hemat ruang. Oke, bagus. Pertanyaan ada lagi? Pak. Ya. Pak, saya mau melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Pak. Yang masalah spesialisasi tadi. Kalau kita spesialisasi kan tabel itu kan bisa menjadi 3. Menjadi apa? Tabel tersebut kan harus di-join, Pak, kalau seandainya mau mengambil salah satu data. Kalau melibatkan 2 tabel tersebut, iya harus di-join. Nah, tapi kalau seandainya saya cuman memakai satu tabel induk saja, tidak saya spesialisasi, itu kan cukup di-where saja ya, beberapa. Nah, kalau untuk masalah waktunya itu lebih bagus mana, Pak? Wait, ini kita bicaranya spesialisasi atau kita bicara merelasikan tabel? Ya, spesialisasi. Kalau menurut saya enggak, yang Bapak mau tanyakan yang mana dulu nih? Spesialisasi. Ya. Oke, kalau spesialisasi nggak perlu ada join. Kan sudah dibuat yang spesialisasi, yang spesialnya, yang lebih spesifiknya. Jadi cukup akses ke tabel spesial itu kan, bebannya berarti cuma ke situ saja. Oke, Pak. Oke. Tapi kalau misalkan Bapak punya tabel A berelasi dengan tabel B, misalkan. Bapak hanya butuh data di tabel B saja. View-nya ya. Misalnya ginilah.
Wah, ini saya coret-coret untuk saya siap sedia di sini. Whiteboard nih kalau di kelas enak ngejelasinnya. Nih, saya kasih gambaran. NIM, nama, kelas. Kemudian di sini ada NIM sama nilai. Anggaplah sederhana ini. Sebelumnya masih ada mata kuliah dan lain-lain ya. Ini kan pasti berelasi ya. Saya nggak bahas relasinya berapa ke berapa, saya nggak peduli lah. Saya di sini tulis 1, nama Budi. Ya, saya tinggal tulis ini 1 nilainya A, 1 nilainya B. Tergantung matkulnya apa. Ini nanti ada lagi matkul dengan matkul. Yang ini nggak usah kita pedulikan. Ini area yang black box seperti itu. 1 nilainya A lagi, misalkan seperti itu. Kalau Bapak itu hanya butuh ini saja, tanpa perlu tahu NIM ini namanya apa, ya itu nggak perlu join, Pak. Cukup dari tabel ini tinggal munculkan NIM sama nilai, selesai. Tapi kalau level view-nya, misalkan Bapak pengen level view-nya adalah NIM, nama, nilai. Nah, ini kan nama adanya di sini. Sementara nilai adanya di sini. Berarti harus join dulu. Ini digabung sama ini. Nah, itu bebannya pasti nambah. Itu kalau dari perspektif yang relasional seperti itu. Saya udah jawab dari dua-duanya, Pak. Mangga, masih mau ditanyain lagi? Boleh. Jelas, Pak. Makasih, Oke, Pak. sip. Ada lagi yang lain? Saya tanya, Pak. Boleh, silakan, Pak. Ada, Pak, ya. Ini, Pak, mungkin terkait untuk best practice-nya gitu. Di satu perusahaan sudah diimplementasikan beberapa sistem dan mungkin malah beberapa database juga yang saat ini belum terintegrasi, Pak. Jika akan diintegrasikan, itu apakah secara data perlu dilakukan normalisasi dulu? Jadi kemungkinan pada sistem atau pada database yang lama itu masih ada database yang mungkin belum normal atau tidak ada relasinya antar tabel tersebut. Oke. Perlu dilakukan normalisasi terlebih dahulu atau bisa langsung direlasikan. Mungkin seperti itu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sip, bagus pertanyaannya. Kalau saya menjawabnya simple. Kebutuhan integrasinya apa dulu? Kalau misalnya memang sudah sangat terpaksa kita harus integrasikan, oke. Maka langkah berikutnya adalah kita sebelum mengintegrasikan harus melakukan dulu data transformation atau transformasi data. Masalahnya sebetulnya bukan hanya di relasi aja, Pak. Misalnya satu tabelnya saling berelasi, yang satu enggak terpisah gitu ya. Enggak ada relasi satu sama lain. Bukan hanya itu saja sebenarnya masalahnya. Tipe data pun juga jadi berpengaruh. Contoh NIM. NIM misalkan di kampus A itu dia pakainya varchar. Yang satu NIM pakainya integer. Nah, ketika kita integrasikan mau disimpan sebagai bentuk data apa? Nah, itu masalah di data transformasi itulah yang sebetulnya menjadi menarik untuk dibahas, terutama di area yang tesis tadi saya bilang, karena permasalahannya cukup besar di sana. Nah, normalisasi itu jadi salah satu pilihan yang bisa Bapak lakukan ataupun juga kembali mere-engineering dulu supaya bentuk datanya jadi berelasi, itu bisa jadi salah satu pilihan untuk mempermudah atau mengoptimasi proses berikutnya di dalam data transformasi. Jadi masalah perlu atau tidak, itu tergantung dari apakah relasi tersebut sangat berpengaruh atau tidak ke tabel-tabel yang nantinya akan diintegrasikan. Jangan-jangan di tabel yang tidak saling berelasi, kita hanya butuh satu tabel. Nggak usah kita relasin dulu kan, ke tabel-tabel yang belum berelasi itu yang di lingkungan database tersebut gitu. Tapi kalau enggak, ternyata misalnya kita butuh semuanya, nah itu baru kita pikirkan untuk kita relasikan terlebih dahulu atau di re-engineering. Nah itu sih Pak, jawaban saya. Oke, sip, bagus pertanyaannya. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Oh, Pak. Ya. Jadi tipe datanya itu sangat berpengaruh ya, Pak ya? Kalau dalam hal model relasional, iya. Halo? Jawab ya. Iya. Kalau dalam model relasional atau model-model yang mengutamakan tipe datanya terlebih dahulu, kita mendefinisikan dulu tipe data, iya.
Tapi nanti di kasus yang minggu depan, ketika kita menggunakan yang berbasis dokumen, itu tipe data itu nanti kita akan diberikan karena dia sifatnya dynamic type data type. Dia dipilihkan oleh si DBMS-nya. Nah, itu menjadi hal yang kurang penting diperhatikan di awal seperti itu. Apalagi kan nanti kalau kita pakai yang basis data dokumen, kita nggak perlu mendefinisikan dulu, tapi langsung kita menyimpan datanya. Beda urutannya dengan si MySQL. Kalau MySQL kita harus create table dulu ya. Data definition language dulu, baru kemudian kita bisa manipulasi. Nah, kalau nanti mah kita bisa langsung manipulasi tanpa harus mendefinisikan terlebih dahulu. Tuh. Sip, ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya sudah pasang self-reflection untuk minggu kedua. Ada sebuah paper di sana. Saya ingin Anda mengkritisi atau mengomentari paper tersebut. Di situ ada 2 area besar sih, yang Bapak Ibu cukup baca, cukup yang data modeling ya, karena kita masih berada di data modeling. Jadi paper itu ada 2, ada data modeling, ada data analytics. Nah, Bapak concern di yang data modelingnya aja. Lalu kritisi paper tersebut dari menggunakan LMS maksimum 1000 kata saja, jadi nggak banyak 1000 kata itu. Nah, apa yang perlu dikritisi? Jadi paper itu intinya bercerita tentang tantangan di zaman sekarang, yaitu big data. Tentunya di mana big data itu sifat datanya adalah unstructured. Kalau yang sekarang kita bicarakan ini kan semuanya structure ya. NIM itu ada tipenya, ada apanya segala macam. Sementara kalau kita bicara status di Twitter atau tweet di Twitter itu kan satu orang bisa berapa karakter dan seterusnya, itu kan jadi unstructured. Kemudian tipe data dari suatu hal yang lain juga unstructured. Nah, bagaimana kita memodelkannya? Tantangan ke depannya apa? Itu ada di paper tersebut. Jadi, mangga silakan Bapak Ibu baca sehingga nanti Bapak Ibu akan mengambil kesimpulan. Ini kalau Bapak Ibu bacanya benar ya. Kalau Bapak Ibu bacanya benar, maka Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa ternyata nggak cukup gua belajar normalisasi dan relasional. Dan nggak cukup hanya dengan belajar itu berdua, aku bisa nguasain dunia. Nah, itu nggak mungkin. Jadi ketika kita berbicara, mungkin IR itu jadi barang yang nantinya obsolete. Bisa jadi seperti itu. Padahal dulu Bapak Ibu begitu memuja, atau bahkan ada yang sempat gugur dulu ya di mata kuliah basis data, karena nggak bisa memodelkan IR. Seperti itu. Nah, disitulah mulai timbul harusnya motivasi untuk Bapak Ibu, jangan hanya tertutup masalah IR saja dan normalisasi saja. Itu sih intinya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukuplah nyampe sini. Jadi Bapak Ibu bisa istirahat, mangga baca paper saja, lebih lanjut, kerjakan LMS. Minggu depan kita masuk ke materi ketiga, saya akan buka sehabis ini, jadi materi ketiga sudah bisa diakses dari hari ini, mangga dipelajari. Oke? Kalau ada apa-apa bisa nanya via grup, tanyakan saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.